Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Maharan Syahnur dengan NIM 23129333 dari kelas 23 AT02 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah dan dengan dosen pengampu Ibu Mas Nila Devi MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik mencari jurnal melalui website Google Scholar, Sinta, Portal Garuda, dan aplikasi Publish or Paris. Nah, uh, yang pertama saya akan mencari uh, website Google Scholar. Pertama-tama kita pergi ke Microsoft Microsoft Browser, lalu kita pilih atau kita ketik Google Scholar seperti ini, lalu kita klik yang paling atas. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bebas memilih dari website apa. Nah, di sini saya pilih yang paling atas dari Google Scholar. Nah, baik. Selanjutnya kita ditampilkan pada laman seperti ini. Nah, di sini kita akan mencari kata kunci atau topik yang akan kita cari jurnalnya. Contohnya saya ingin mencari evaluasi pembelajaran. Nah, jika sudah kita klik ikon kaca pembesar ini, nah maka secara otomatis jurnal-jurnalnya akan keluar. Nah, di sini kita bebas untuk mencari atau memilih jurnal apa saja yang ingin kita ambil. Boleh dari Febiana, Arifin, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa memilih jurnalnya dari tahun berapa. Nah, di sini saya akan memilih jurnal dari dari evaluasi pembelajaran sekolah dasar. Jika kita ingin melihatnya, kita klik dan kita diarahkan ke mode verifikasi. Nah, selanjutnya jurnalnya keluar. Nah, di sini seperti yang kita lihat bahwa sini sudah tertera nama jurnalnya, yaitu Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, dan sudah memiliki judul jurnal dan pembahasannya. Di sini juga sudah terlihat pembahasan, tapi tidak terlalu jelas. Dan jika kita ingin melihat isi keseluruhan jurnalnya, kita download file PDF di tengah ini, itu PDF. Baik, lanjut. Nah, jika sudah mendapatkan jurnalnya, kita perlu mendownload terlebih dahulu agar file PDF ini muncul di penyimpanan laptop kita. Nah, untuk cara mendownloadnya itu kita klik pojok kanan atas, klik download, maka PDF tersebut secara otomatis masuk ke file laptop kita. Nah, di sini kita akan mencari kutipan langsung untuk mensitasikan ke Mendeley. Di sini saya mengambil jurnal yaitu evaluasi pembelajaran sekolah dasar berbasis pendidikan karakter dan multikultural.
Nah, di sini saya akan mengambil uh, kata kunci, yaitu evaluasi adalah proses penggambaran dan penyempurnaan informasi. Nah, jika kita ingin mengambil materi ini, kita perlu memblok semua, memblok materi yang akan kita pindahkan ke Word seperti ini. Nah, lalu kita copy dan kita pastikan ke Word. Nah, seperti ini. Nah, kutipan langsung itu merupakan kutipan yang langsung kita copy dan kita pastikan ke Word. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita lanjut mesitasikan ke Mendeley. Nah, sebelum itu uh, kita beri titik dan kita berikan spasi, lalu kita letakkan kursor kita di ujung. Kemudian kita pergi ke Mendeley. Lalu kita open. Nah, kemudian kita perlu menambahkan terlebih dahulu file yang akan kita masukkan. Contohnya seperti ini. Kita pergi ke pojok kiri atas, yaitu ada icon add atau tambahkan. Nah, kita klik. Nah, lalu di sini kita bisa memasukkan file yang mana yang akan kita masukkan. Contohnya seperti saya tadi bahwa saya telah mendownload. Jadi kita pergi ke menu download. Kemudian ini file yang telah saya download tadi, saya klik, lalu saya openkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah tertera penulis, kemudian judul jurnal, tahun terbit, dan nama jurnalnya. Jika sudah, kita pergi lagi ke Word. Nah, lalu kita pergi ke menu Reference. Nah, jika sudah, kita klik Insert Citation, lalu kita klik Go to Mendeley. Nah, file yang telah kita tambahkan tadi akan berwarna biru jika sudah tertera nama penulis, judul, dan tahun terbitnya. Jika sudah, kita klik, lalu kita klik icon Cite. Nah, seperti ini. Nah, secara otomatis nama pengarang dan tahun terbit akan tertulis di sebelah materi yang kita kutip tadi. Nah, jika kita ingin merubah bentuk tulisannya, kita bisa memblok, lalu kita pilih yang mana contohnya seperti America Medical Associations Edition. Contohnya seperti ini. Tapi saya ingin mengambil American Physiological Association. Nah, tampilan seperti ini. Lanjut, kemudian untuk kutipan tidak langsung, selanjutnya kita melakukan citasi dari kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini sendiri merupakan yaitu kutipan yang perlu kita parafrasekan terlebih dahulu dan kita buatkan kesimpulannya. Nah, dari materi ini kita perlu parafrasekan terlebih dahulu kutipan yang telah kita blok dan kita copy tadi. Misalnya seperti informasi
penyampaian penggambaran, evaluasi yaitu penggunaan dan pengambilan benar untuk melakukan alternatif alternatif ini eh, bisa maka itu akan menjadi luas dibanding ini. Hasilnya dapat memberikan keputusan progression. Jadi, evaluasi itu eh, merupakan merupakan satu kemampuan yang, yang dimiliki oleh seorang guru kemudian kemampuan tersebut sejalan dengan eh, instrumen pemilihan kemampuan guru yang dimana merupakan yang mana melakukan evaluasi. Jika sudah, kita pilih insert citation lagi, lalu kita pergi ke to delay, dan kita cite. Nah, baik, selanjutnya itu untuk portal Garuda. Nah, untuk itu kita perlu terlebih dahulu pergi ke Microsoft Browser, kita cari portal Garuda. Nah, tampilannya seperti ini, lalu kita cari. Kemudian kita pilih yang paling atas, yaitu dari Kemendikti Saintek. Kita klik. Nah, jika sudah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bebas untuk mencari apa saja jurnal atau dengan topik apa yang akan kita cari. Nah, contohnya di sini saya akan mencari jurnal mengenai evaluasi pembelajaran. Jika sudah, kita klik icon baca pembesar ini. Nah, jika sudah, file
atau jurnal-jurnalnya akan muncul secara otomatis. Nah, di sini kita juga bisa melihat uh, atau menginginkan jurnal dari tahun berapa dan sampai tahun berapa. Nah, di sini saya memilih dari uh, Nigmatur Rifkoh yang paling atas. Jika iya kita klik. Nah, jika sudah kita klik, di sini akan tampil judul jurnalnya, lalu nama jurnal, dan di sini berisi sedikit penjelasan atau abstraknya. Kemudian, jika kita ingin melihat isi keseluruhan filenya, kita mendownload uh, filenya dengan letakkan kursor ke kanan, pilih download original. Nah, jika sudah, dia akan tersimpan di file laptop kita. Lanjut, kita pergi ke Word. Kita lakukan sitasi dari kutipan langsung. Nah, sebelum itu kita blok terlebih dahulu. Blok terlebih dahulu materi yang ingin kita ambil. Di sini saya mengambil bagian ini, kita blok, lalu kita copy, dan kita pindahkan ke Word. Kita pastekan, dan jika kita ingin mensitasikannya, kita pergi ke Manipulator terlebih dahulu untuk menambahkan filenya. Seperti tadi, kita pergi ke menu Add atau di pojok kiri atas, pilih Add, lalu kita pilih file download, dan kita tambahkan file yang telah kita download tadi, lalu kita openkan. Jika sudah, dia akan tertera di sini. Baik, jika sudah kita tambahkan, kita pergi ke Word, lalu kita pilih menu reference kembali, lalu kita pilih Insert Citation, lalu kita pergi Go to Mendeley, kemudian kita pilih file yang telah kita tambahkan tadi, yaitu dari Nigmatur Rifkoh dan kawan-kawan. Kita klik, lalu kita sidekan. Nah, maka dia akan secara otomatis akan menampilkan nama dan tahun pengeluarannya. Untuk kutipan tidak langsungnya, sama seperti tadi, kita perlu memparafrasikan terlebih dahulu materi yang telah kita blok tadi. Contohnya seperti ini. Referensi naruh ya, itu suatu hal yang penting dalam dunia pendidikan. Ini pendidikan zaman modern. Karena evaluasi ini tidak hanya digunakan untuk mengetahui kompetisi kompetensi siswa, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas proses belajarnya. Nah, jika sudah, kita pergi ke Insert Citation lagi, dan kita pilih Go to Mendeley, lalu kita tambahkan file dari
signature ini lalu kita shade-kan. Nah, seperti ini. Lanjut. Selanjutnya itu mencari jurnal dari website Sinta. Kita pergi ke Microsoft browser tadi, kita pilih, lalu kita searching atau kita cari kata kunci yaitu Sinta Kemendikbud. Seperti ini yang paling atas. Lalu websitenya kita pilih yang paling atas, kemudian kita klik. Nah, jika sudah, tampilnya seperti ini, ada bacaan Sinta is evolving. Nah, di sini kita langsung pergi ke menu Shorts, kita pilih jurnal. Nah, di sini kita ditampilkan untuk bisa memilih atau mencari jurnal sesuai dengan topik yang akan kita cari. Contohnya saya mencari evaluasi pembelajaran. Lalu kita filterkan. Di sini kita bebas memilih dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Tapi di sini saya akan memilih Sinta 2. Saya coba Sinta 2, lalu kita pilih humanities, lalu kita filterkan jurnalnya. Jika sudah, jurnalnya akan muncul di sini. Jika tidak ada, kita pergi lagi, kita cari pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Lalu kita filterkan, lalu pilih Sinta 3, kemudian kita filterkan jurnal. Nah, di sini saya memilih dari jurnal Pendidikan Guru Madrasah Iktiyah. Jika kita ingin memilih ini, kita pilih website. Nah, di sini muncul nama jurnalnya dan penjelasannya. Kemudian kita bebas mencari atau mendownload file yang akan kita pilih. Di sini saya memilih file ini. Kita download PDF di bawah, lalu muncul seperti ini. Nah, muncul pembahasan seperti ini. Di sini saya memblok materi mengenai Nah, ini saya ambil evaluasi poinnya memungkinkan guru untuk melacak pemahaman dan kemajuan. Jika kita ingin memilih ini, kita blok. Nah, lalu kita kopikan. Dan sama seperti tadi, kita pergi ke Word. Lalu kita, untuk kutipan langsung, kita langsung copy dan mempastikannya. Seperti ini. Nah, lalu tahap selanjutnya kita pergi ke Mendeley kembali. Lalu kita pergi ke menu Add. Lalu tambahkan file di sini. Nah, sebelum itu file ini belum otomatis terdownload di file laptop kita. Kita perlu mendownload terlebih dahulu. Di pojok kanan atas ada menu download. Kita download. Nah, kemudian kalau sudah tampilan seperti ini berarti sudah otomatis tersimpan di laptop kita. Kemudian kita tambahkan lagi. Lalu kita pilih download. Kemudian kita pilih file yang telah kita download tadi, lalu kita openkan. Nah, jika sudah, ini sudah berisi nama pengarang, judul, lalu tahun terbitnya. Kita klik, lalu kita pergi kembali ke Word. Langsung kita pergi ke menu reference, lalu insert citation. Kemudian pergi ke go to Mendeley. Lalu, jika sudah, kita lakukan cite. Nah, maka sama halnya seperti tadi, nama pengarang dan tahun terbitnya akan otomatis muncul.
Selanjutnya kita buatkan kutipan tidak langsungnya. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa kutipan tidak langsung ini merupakan kutipan yang perlu kita parafrasekan terlebih dahulu dari hasil yang telah kita blok tadi. Contohnya seperti ini, evaluasi dapat berikan uh, memberikan memberikan pemahaman kepada guru, pemahaman kepada guru dalam kemajuan serta dalam memahami materi serta siswa dapat mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani. Nah, jika sudah, kita pergi lagi ke reference, lalu kita insert citation, lalu kita pergi go to Mendeley. Nah, sama halnya seperti tadi kita lakukan cite. Nah, seperti ini. Lanjut untuk website selanjutnya itu dari aplikasi Publish or Perish. Publish or Perish. Nah, Publish or Perish ini merupakan aplikasi. Nah, jika kita belum mendownload aplikasi, kita pergi ke menu browser, lalu kita pilih. Lalu kita cari Publish or Perish. Lalu kita klik. Lalu kita pilih dari harzing.com, kita klik. Kemudian tampilannya seperti ini. Lalu kita geser ke bawah sampai ada tampilan download. Nah, seperti ini. Jika kita menggunakan Windows, kita perlu mendownload dari Publish or Perish Microsoft Windows. Dan jika kita menggunakan iOS, kita mengklik dari Publish or Perish on macOS. Di sini saya menggunakan Microsoft Windows, lalu saya download. Nah, lalu tampilannya seperti ini. Nah, nanti kita ditanya, do you want to allow this app to make change to your device? Lalu kita okekan dan kita next kan. Nah, di sini saya sudah mendownload. Kita pergi ke menu download, lalu nah, bentuk aplikasinya seperti ini. Nah, tampil seperti ini, yaitu do you want to allow this app to make change to your device? Yes. Dan kita pilih. Lalu, nah, seperti ini kita next run. Lalu kita pilih I agree. Lalu kita next. Lalu finish. Kemudian, nah, tampilan Publish or Perish-nya seperti ini. Nah, jika sudah, kita di sini bebas memilih dari men-searching dari Crossref atau Google Scholar Profile, dan lainnya. Nah, di sini terdapat ada kode bintang atau bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Nah, maksudnya di sini yaitu bintang 1 ini merupakan file yang dapat kita cari secara gratis. Kemudian jika bintangnya 2 merupakan file yang dapat kita cari secara gratis, tetapi kita perlu registrasi terlebih dahulu. Kemudian jika kita melihat 3 bintang ini, berarti kita tidak bisa melihat secara gratis atau berbayar. Nah, kemudian di sini saya memilih dari Google Scholar-nya. Nah, jika sudah, kita di sini bebas memilih
kata kunci apa? Saya memilih evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kita juga bebas mencari dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, di sini saya langsung saja kita langsung saya cari. Kemudian di sini ada maksimum resultnya atau maksimal berapa katanya. Di sini saya cukup memilih dari 100 kata saja. Lalu jika sudah kita lakukan search, nah maka secara otomatis Publish on Paris ini mencarikan kita jurnal-jurnal yang akan kita pilih. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tertera jurnal-jurnal yang uh, mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, di sini kita bebas mau memilih dari tahun berapa, pengarang siapa, dan lain-lain. Di sini saya memilih dari uh, evaluasi dan pengembangan 2018 ini. Jika sudah kita klik 2 kali, maka tampilannya seperti ini. Jika sudah, di sini kan sudah terdapat nama jurnal dan judul jurnalnya, yaitu evaluasi dan pembelajaran bahasa Arab. Kemudian di sini juga sudah tertera penjelasan atau abstraknya, dan kita di sini juga bebas untuk mencari atau bebas mendownload. Di tengah ini ada icon download PDF. Kita download. Kita cari evaluasi pembelajaran. Lalu kita search kan. Nah, berarti di sini tidak bisa digunakan jurnalnya atau tidak bisa di-download. Berarti ini merupakan bintang 2. Jadi kita harus meregistrasi terlebih dahulu. Kita cari lagi. Nah, di sini seperti ini yaitu ajang evaluasi di kelas. Di sini kita download terlebih dahulu filenya. Dan jika sudah, kita pergi ke menu. Baik, di sini saya sudah mendapatkan file yang cocok dan bisa dimasukkan ke Mendeley. Itu. Nah, judulnya peran evaluasi pelajaran pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita blok materi yang akan kita pilih. Saya memilih materi nih. Lalu kita copy dan kita masukkan ke Word kita. Aktifkan langsung. Nah, jika sudah, kita pergi ke Mendeley. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba tapi tidak bisa mendownload filenya, jadi kita lakukan secara manual. Kita pilih Add Entry Manual, lalu kita masukkan nama jurnal, tipe jurnalnya tipe apa, kita pilih jurnal artikel, lalu kita lihat pengarangnya siapa. Pengarangnya yaitu Yusra dan kawan-kawan, kita blok, lalu kita masukkan ke Mendeley tadi, dengan tambahkan, dan kita tambahkan DKK. Selanjutnya, kita lihat
Hmm, nama jurnalnya, jurnal apa tadi? Itu Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika. Ya, tambahkan lalu tahun berapa dan volumenya berapa? Tahun 2000, nah kan, publisnya 2024, volume 6. 2024 volumenya 6, 2024 volume 6, halamannya halaman 173 sampai 178, 173 sampai 178. Abstraknya mengenai isunya tentang peran evaluasi, kita sebutkan, kita salin. Nah, jika sudah kita save, nah maka di sini sudah tampil. Lalu kita pergi ke Word lagi, kita pilih reference, kita pilih insert citation, lalu kita pilih open Mendeley. Nah, ini yang file yang telah kita buat secara manual tadi, lalu kita lakukan cite. Nah, jika sudah, kita buat kutipan tidak langsungnya. Nah, jika sudah, kita membuat daftar pustakanya. Daftar pustaka. Nah, selanjutnya, agar daftar pustaka tersebut dapat muncul secara otomatis, kita pergi ke menu reference kembali, lalu kita pilih insert bibliografi. Nah, maka file-file yang telah kita masukkan sebelumnya akan otomatis pindah ke Word dan tertera rapi. Baik, sekian praktik mencari jurnal dan mensitasikan ke Mendeley secara kutipan langsung dan tidak langsung. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.